Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejarah masas dunia ya dibagi menjadi beberapa fase. Pertama, fase prasejarah. Arkeolog menemukan artefak-artefak yang menunjukkan penggunaan masas di sejumlah wilayah di dunia. Tetapi masa ini belum ada bukti yang menunjukkan untuk alasan-alasan medis ya. Jadi sekedar iseng-iseng aja mijit, badan pada pegel nih, pijitin. Terus dengan menggunakan kayu terapi yang sudah dibentuk untuk mijit badan ya. Kayak sekarang ada stick pijit itu kan, stick dari kayu. Namun lukisan-lukisan di gua Eropa ya menunjukkan bukti yang disebut sentuhan terapi yang tadi sudah saya bilang. Cuma iseng-iseng aja. Sakit batuk nih, kali aja titiknya di sini, dipijitin bagian sini, gitu. Atau sakit meriang nih, coba titik ini dipencet-pencet sembuh kali. Ya, jadi belum ada bukti untuk alasan medis, cuma iseng-iseng aja gitu. Kemudian pada masa kuno, kawasan timur ya, pemikir-pemikir atau perhatian terhadap sakit telah ditulis di Cina selama ribuan tahun. Yang sama-sama kita ketahui ya, Cina memang gudangnya ilmu ya, ilmu ekonomi, ilmu obat-obatan, herbal terkenal dari Cina ya. Kemudian seperti akupuntur ya. Akupuntur itu ilmu dari Cina. Makanya Rasulullah SAW pernah menganjurkan kita ya bahwa carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, ada apa dengan Cina? Kan berarti seperti itu secara logika. Pada abad kedua Masehi, pada tahun sebelum Masehi tahun 200 ya, dan pada abad pertama pengobatan di Cina telah mulai ada. Ya, kalau kita lihat film Jackie Chan tuh yang Dragon Kids ya. Jackie Chan jadi pelatih terus sedang mengobati atletnya yang anak kecil itu dengan teknik terapi api ya, dan seketika itu juga atletnya yang sedang sakit, yang cedera itu agak membaik ya. Itu menunjukkan bahwa Cina unggul ya di teknik pengobatan. Kemudian pada masa abad pertengahan ya, ketika jatuhnya Kekaisaran Roma 476 Masehi, dunia kedokteran barat mengalami kemunduran ya. Tapi di satu sisi ya, kedokteran Islam pada abad pertengahan ya adalah ilmu pengetahuan mengenai kedokteran yang berkembang pada zaman kejayaan Islam ya. Jadi sedang jaya-jayanya ilmu kedokteran Islam yaitu pada abad pertengahan. Kedokteran Islam melestarikan ya, kemudian membuat sistematis dan mengembangkan pengetahuan medis era klasik ya, karena menyimpulkan ya dari tradisi ilmu daripada kedokteran Yunani ya, dari Hippocrates, Galen dan Pedanicius Dioscorides. Selama era pasca klasik, kedokteran Islam adalah yang paling maju di dunia, mengintegrasikan konsep Yunani kuno, Romawi kuno, karena memang ilmu dunia ya, ilmu khususnya ilmu kedokteran barat ya berasal dari Yunani ya, orang-orang Yunani terdahulu. Kemudian baru diperoleh kembali para dokter Eropa ketika mereka menjadi akrab dengan para penulis medis Islam ya. Kemudian dunia kedokteran barat mulai maju lagi ketika mereka mendekati misalkan akrab lah dengan para terapis atau kedokteran Islam, sehingga mereka maju sampai sekarang. Makanya kita cukup berbangga juga karena Islam pernah berjaya pada abad pertengahan ya, khususnya di bidang medis. Ya, ini seiring jatuhnya Kekaisaran Roma, gambar ya. Apa sih Renaissance dan pencerahan itu ya? Yang artinya lahir kembali ya.
dasar-dasar anatomi manusia modern ya, kemudian dikemukakan oleh Flammius Andreas Vesalius ya. Kemudian lanjut ke era modern. Pada masa modern mulai abad 19 ketika banyak penulis mendukung Massasse dan mengembangkannya sistem mereka sendiri. Ya, penulis yang paling ternama ada Pat Hendringling, seorang ahli fisiologi Swedia dan instruktur kebugaran senam, atau yang sekarang itu dikenal dengan massage Swedia ya. Massage Swedia, ada sport massage dan macam-macam. Ya, ini tokoh-tokohnya. Ya, sekian dari saya untuk sejarah massage dunia.